Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ini kita jumpa lagi pada mata kuliah metode eksplorasi geologi di pekan ke-9, eksplorasi batubara. Ini merupakan video bagian kedua ya. Jadi pada bagian pertama kita sudah membahas terkait dengan pendahuluan eksplorasi batubara. Lalu yang video selanjutnya ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan rekonstruksi geologi begitu ya. Rekonstruksi geologi untuk untuk batu bara khususnya. Baik, nah kita awali dari slide ini ya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya ini merupakan contoh dari eksplorasi batu bara. Contoh dari eksplorasi batu bara. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari eksplorasi pemetaan batu bara ya. Jadi di sini ada singkapan 1, singkapan kedua, 3 dengan kode masing-masing. Nah, ini ada strike-nya, ada dip-nya. Kita lihat ya, bahwasanya dari gambar ini saja kita bisa mengetahui bahwasanya ada batu bara dengan strike-nya cenderung barat timur, pelan-pelan barat timur dengan dipping ke arah utara. Tapi bisa kita pahami, bisa kita lihat bahwasanya di sini, bagian sini nih yang saya sorot, ini merupakan batu bara dengan dip yang signifikan ya, yang dari 20 sampai 40. Sedangkan yang bagian atas ini dipnya cenderung lebih kecil, sekitar 15 derajat atau tidak lebih dari 16 derajat ya. Nah, dari hal seperti ini bisa kita katakan juga bahwasanya mungkin bagian sini dan bagian sini ini merupakan batu bara yang berbeda atau memiliki lapisan batu bara yang berbeda. Nah, lalu juga kita bisa melihat juga apakah di sini bagian bawahnya atau kita bagian atasnya begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di ini setelah itu baru direkonstruksi ya, tentunya kita perlu mengetahui untuk penarikan strike dip ini kita membutuhkan hukum V. Metode hukum V untuk kita menariknya ya, pelamparannya seperti ini. Nah, ini bentukannya seperti ini kita dengan metode hukum V dengan bentukan seperti ini. Nah, diketahui bahwasanya di sini adalah bagian dari batu bara 1 yang D ya. D, di sini batu bara yang C, di sini batu bara yang B. Nah, ini juga didapat ketika memang sudah diketahui lagi titik-titik yang lain ya, seperti titik-titik di bagian sini ada outcropnya apa, ada outcropnya apa begitu. Nah, ini merupakan salah satu model dari rekonstruksi. Nah, ini juga dapat kita ketahui selain dari hukum V juga kita bisa mendapat melakukan pemodelan dengan metode 3 titik, di mana ketika kita menemukan batu bara lapisan batu bara pada elevasi yang berbeda, pada posisi yang berbeda, kita bisa saling mengaitkan satu dengan yang lain. Nah, metode ketiga titik itu sendiri nanti akan kalian dapat di praktikum. Nah, mungkin praktikumnya oleh saya juga ya. Jadi mungkin untuk minggu depan, di minggu pertama November mungkin ya, baru kita akan memulai praktikum. Mungkin hanya sedikit saja, 2-3 modul saja kita buat praktikumnya. Baik, ini adalah contohnya juga tadi yang hasil peta geologi permukaan. Nanti outputnya kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya, untuk eksplorasi batu bara atau interpretasi kehadiran batu bara. Nah, dari gambar ini lalu dibuat penampang. Penampangnya itu kita lihat dari barat, utara, selatan, dan barat, timur seperti itu. Nah, ini dia. Jadi contoh penampangnya. Jadi ketika sudah tentunya ketika sudah membuat petanya, tadi rekonstruksi geologinya, tentunya kita membuat penampang juga. Nah, di penampang ini bisa kita katakan ada batu bara A, yang B dan C, dan kita lihat nih ya, A, B dan C ini memiliki dipping yang berbeda. Jadi yang ini yang lebih landai kan ya, yang tadi 15-an, yang B ini 20 derajat, yang C itu yang sekitar 30 sampai 40 derajat. 40 derajat dippingnya. Nah, tentunya dari dipping juga kita bisa tahu juga nih ada ketebalannya berapa ya, kurang lebih estimasinya. Nah, ini ada beberapa penampang. Nah, ini juga ketika kita lihat penampang barat timur seperti ini. Jadi memang tentunya ini layernya. Jadi persebarannya ya tetap ada begitu ya. Walaupun ada bagian menipis gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, batu baranya itu pasti menipis ke barat ya. Kalau kita lihat semakin menipis ke barat untuk yang B khususnya. Nah, jadi mungkin kalau untuk pengerucutan daerah mungkin kita juga bisa diprioritaskan ke bagian timur berarti kan ya. Ke bagian timur seperti itu.
Baik, ini untuk penampakan geologi. Nah, lalu setelah itu pemetaan topografi. Pemetaan topografi ini juga sebenarnya buat teman-teman geodesi ya. Jadi kayak misalkan kita udah tahu nih ini ada peta peta Demnas misalkan ya. Nah, kita punya kawasan blok penelitiannya di sini. Nah, mungkin kita menemukan potensi batu bara itu ada di bagian tengah sini nih. Nah, dari bagian tengah ini kan kita hanya memiliki peta kontur gambaran morfologi itu dari Demnas ya, yang memang skalanya besar. Oleh karena itu, kita orang geomatika atau orang geodesi itu masuk di sana dan dia melakukan pengukuran secara terperinci terkait dengan topografi, nanti menghasilkan peta topografi yang baru begitu, yang lebih akurat gitu. Dan nanti silakan dibaca penjelasannya. Tentunya bagaimana caranya dia melakukan pemetaan topografi. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita tiru nih nanti untuk kita melakukan pemetaan detail. Ini yang dinamakan sebagai stripping ratio. Jadi dia selalu melakukan pemetaan pengukuran titik di titik-titik tertentu. Jadi ketika kita lihat di sini saja ya, misalnya kita mau pemetaan di kotak ini aja. Nah, saya coba gambar pulpen. Nah, sini tuh kita bikin garisnya dulu. Kan begini ya, garis-garis begitu. Atau gini lah, ini peta nih ya, ada garis, 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 kita bikin gini-gini. Nah, dia di posisi di sini harus mengukur titik. Di sini juga, di sini juga. Jadi itu yang dinamakan stripping ratio. Jadi kita menghitung secara konsisten. Jadi nanti datanya itu akan jadi rapih ya begitu ya. Nah, di sini juga dengan cara seperti ini pun kita bisa memudahkan untuk melakukan perhitungan cadangan. Nah, ini salah satu contoh alatnya, itu kita kenal semua, ini theodolit ya, bagian yang kiri atas ini ya. Ini theodolit nih. Ini prisma. Nah, ini juga sama. Ini juga sama, mereka mengukur nih, teman-teman dari geodesi. Dan juga biasanya dikasih patok setelah itu. Setelah mengukur juga dikasih patokan buat sebagai acuannya begitu. Nah, itu dia. Ini proses biasanya sih kalau di pengalaman saya bukan geologis yang mengukur ini, jadi teman-teman geodesi, geomatika. Mereka datang ketika kita sudah selesai eksplorasi. Jadi ketika kita sudah selesai eksplorasi awal sebelum kita melakukan eksplorasi detail. Oke, nah ini adalah ini hasil hasilnya tadi lah sebenarnya. Kita bisa katakan ketika kita sudah punya data eksplorasi kita lalu dikombin dengan data topografi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi dari data-data mereka nih ya, data-data mereka. Nah, nanti dia contouring sendiri dari mereka processing lah ya. Setelah itu nanti mereka menghasilkan data seperti inilah yang akan nanti kita gunakan untuk keperluan perhitungan cadangan maupun keperluan eksplorasi lebih lanjut. Nah, nanti juga kita bisa cantumkan nih titik-titik lapangan kita nanti di sini untuk menentukan, untuk memodelkan tuh penampangnya seperti apa, lalu menentukan test pitnya di mana, pemboran awal, uji pemboran awalnya ada di mana. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita masuk ke ini ya, ke chapter ketiga. Jadi masuk ke skema pemboran, kita gabungkan saja videonya di sini. Jadi untuk skema pemboran, nah, jadi slide-nya sudah ke ini ya. Nah, ini untuk skema pemboran, jadi sebenarnya kita yang menentukan titik itu adalah kita sebagai explorernya, sebagai geologisnya. Jadi kita ingin menentukan apa dulu, tapi sebenarnya untuk melakukan pemboran kita harus punya tujuan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kondisi lapangan, mengetahui kondisi batuannya secara umum, atau mengetahui ketebalan batu bara yang untuk perhitungan cadangan. Jadi biasanya pemboran itu dilakukan 2 kali teman-teman semua. Jadi pada tahap eksplorasi awal banget gitu ya, setelah kita selesai mapping awal untuk membuat pemodelan penampang umum lah. Lalu setelah itu pemboran untuk untuk mengambil sampel dan untuk menguji kualitas dari kalau dalam hal ini batu bara itu ya. Nah, jadi ini ada beberapa tujuannya. Jadi pemboran membuktikan asumsi, nah itu yang untuk awal ya. Mengetahui arsitektur lapisan di bawah permukaan dan menghitung sumber daya yang lebih teliti. Tentunya ini bisa dilakukan minimal 2 kali lah dalam suatu lapangan.
Adapun beberapa modelnya, ada yang namanya open hole, touch coring, full coring, dan twin hole begitu ya. Jadi ini model-modelnya perlu kalian ketahui juga lah sebenarnya. Jadi open hole itu sebenarnya pemboran, tetapi dia tidak mengambil sampel utuh batu. Jadi biasanya serpihan-serpihan atau nanti kita kenal sebagai data cutting. Nah, ini paling murah dan paling sering dilakukan apalagi untuk eksplorasi awal begitu ya. Nah, nanti teman-teman juga kemungkinan kalau misalkan baru lulus nih, kemungkinan bekerjanya di ini ya, di garda terdepan di dalam pemboran yang biasa orang kenal sebagai well set geologist begitu. Jadi kalian diem tuh di lubang bor, data cutting keluar, kalian deskripsi. Terus ini di meter berapa, terus semakin 1 meter kemudian keluar lagi datanya, kalian deskripsi terus deskripsi seperti itu ya. Jadi selama pemborannya jalan, kita pun harus on di situ kan. Adapun kalau pemborannya 24 jam nonstop, berarti ada shiftnya tuh geologisnya tuh, diganti-ganti begitu. Nah ini kan ada datanya tuh geologisnya siapa, drillernya siapa begitu ya. Makanya kita itu selalu bersahabat dengan orang drilling sebenarnya. Oke, itu untuk open hole atau cutting ya. Saya sih sering bilangnya cutting ya. Dan orang cutting tuh CUTTING, cutting. Jadi orang-orang lapangan juga biasanya ngomongnya si cutting ya, nggak ada open hole. Oke, yang kedua touch scoring. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi cutting yang keluar. Nah, ketika sudah ada kena batu bara atau lapisan yang ingin kita tuju, kita angkat tuh bornya. Kita ganti jadi coring. Jadi full core. Jadi kita ambilnya bukan cutting, bukan serpihan-serpihan hancuran-hancuran batuan ya, tapi kita ambil bagian utuhnya. Nah, itu namanya touch coring. Jadi kita kondisional coringnya karena kan full coring itu terlalu mahal. Nah, itu ya. Kelemahannya tentunya ada bagian yang hilang gitu. Kita nggak bisa mengambil semua tebalnya. Oke, lalu yang ketiga itu ada full coring. Kita tahu lah semuanya pemboran nih. Misalkan satu bor masuk semua, nanti dia keluar satu batuan utuh seperti di gambar awal ya. Itu sampel coring tuh. Nah, memang paling bagus itu, cuman kan mahal ya. Lama dan mahal. Kalau misalkan harganya disebut juga nanti nggak bisa tidur sebenarnya ya. Selalu mahal lah hitungannya. Lalu yang terakhir itu ada twin hole. Jadi sebenarnya ini ya, apa namanya? Ini dua lubang yang berdekatan, yang atau dideskripsikan satu open hole. Nah, satu open hole itu satu cutting ya, dan yang kedua hanya coring di batu bara. Ya sebenarnya hampir mirip juga dengan touch coring gitu. Tapi biasanya sih apa namanya, gara-gara sudah cutting nih di sisi satu. Misalkan di sini kita cutting. Kita geser dikit nih, di sini ada coring tapi di batu baranya aja. Kita kan sudah mengestimasi lapisannya di kedalaman berapa batu baranya tuh. Jadi kita cutting, kita bor sampai kedalaman berapa baru kita core. Nah, itu mirip-mirip lah dengan yang proses awal gitu. Jadi twin hole itu sebenarnya gara-gara kecolongan banyaknya sih. Oke. Nah, ini ada syarat ya. Jadi sesuai SNI juga. Jadi ngebor itu nggak macam-macam teman-teman, nggak asal-asalan. Jadi dia memiliki titik informasi menurut SNI. Ini ada jarak titik informasi menurut SNI. Jadi ada aturannya. Jadi ketika kondisi geologinya sederhana, ya, dan ini aturannya ya. Ketika kondisi geologinya kompleks, nah ini mungkin bisa lebih detail jaraknya. Tapi memang ada aturan yang nggak boleh terlalu dekat. Karena apa? Karena memang coring itu kan bisa melubangi bumi begitu ya. Jadi salah-salah kita menentukan titik, salah terlalu dekat nanti bisa jadi kolaps, bisa jadi runtuh gitu ya. Atau kestabilan tanahnya itu berubah begitu ya. Dan sebenarnya kalau misalkan jadinya daerah situ jadi ancur-ancuran, jadi hancur, jadi apa namanya longsor dan lain-lain, nggak apa-apa juga ya. Itu kawasan tambang dia. Tapi kalau misalkan sudah berhubungan dengan keselamatan, baik keselamatan karyawan maupun keselamatan masyarakat sekitar, itu menjadi isu yang harus diatur oleh pemerintah, harus mempunyai kebijakan di hal tersebut. Oke, nah ini ada juga nih beberapa deskripsinya. Bor merupakan metode yang mahal. Tentunya ya saya bilang juga ya, bor itu mahal. Jadi sebenarnya kita tuh jangan asal-asalan menentukan titik bor. Karena mahal. Kasihan itu orang investor-investor itu, dan sebenarnya kita menentukan titik bor itu kita mempertaruhkan reputasi kita teman-teman sebagai geologis gitu kan.
Kayak misalkan gini, saya jadi atasan kamu ya, jadi atasan kalian gitu ya. Kalian suruh mapping nih, kalian asal-asalan mapping nih. Terus saya percaya dengan data kalian. Lalu saya nentukan titik bor. Di sini ada batu bara nih pasti nih, minimal 30 meter lah. Pas di bor ternyata batu bara cuma 1 meter gitu kan. Kalau apa namanya? Ketika saya telaah, ternyata data mapping kalian itu yang hancur-hancuran. Data mapping kalian yang memang berantakan begitu kan. Tapi reputasi saya yang jadi hancur, tapi jadi ke kalian juga gitu kan. Jadi kita secara tim itu bakal hancur mah. Makanya memang cukup keras ya kalau misalkan untuk pemetaan itu benar-benar harus mengerti kalian ya, karena memang langsung berpengaruh ke lapangan tuh, langsung berpengaruh dan nantinya dihubungkan dengan reputasi itu sendiri begitu. Jadi memang hati-hati apa namanya dalam menentukan bor. Lalu tentunya ada coring dan logging ya. Paling baik itu coring dan logging. Jadi maksudnya cutting iya, logging itu didapat dari cutting ya. Dan coring juga ada. Oke. Silakan nanti kelemahannya dibaca juga. Nah, ini beberapa hasil ya teman-teman dari pemboran. Misalkan ketika sudah topografi, kita ngebor di titik DH19 misalkan ya. DH19, DH17, DH12. Nah, ini kenapa Pak? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tentunya ini disesuaikan dengan topografi teman-teman semua. DH19 mungkin kita bor di pegunungan, DH17 mungkin kita bor di lembahan ya. Nah, kita bor, dia memiliki apa namanya? Lognya seperti ini, data lognya seperti ini, data lognya seperti ini, nanti kita korelasi. Nah, ini kan yang dilakukan oleh stratigrapher ya sebenarnya ya. Nah, nanti kita korelasi begini ya, korelasi sederhana. Nah, mungkin nanti di sini ketahuan nih ada lapisan D, di sini ada lapisan C. DH07 kenapa nggak ada lapisan D? Karena memang dia udah lebih bawah tuh posisinya daripada lapisan D kan ya. Itu. Nah, dari sini juga kita bisa rekonstruksi lagi nih. Dari hukum V tadi, persebaran batu baranya seperti apa. Nanti dari data ini kita bisa menguatkan analisis kita di awal penampangnya seperti inikah kondisinya, atau memperkuat atau merevisi sebenarnya. Ternyata bukan seperti ini, ternyata seperti gambar atas misalkan ya. Jadi dia meliak-liuk di sini nih. Apalagi kalau misalkan ada struktur di sini kan, ada sesar normal misalkan. Nah, itu yang bikin ribet juga kan. Bisa jadi tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi kalau di batu bara sebenarnya struktur itu bisa jadi obstacle ya untuk batu bara ya. Sedangkan kalau di migas itu malah kemungkinan akan menguntungkan ketika ada struktur. Berarti kan ada trap di situ ya. Gitu. Oke, nah ini merupakan gabungan juga dari data penampang dan data bor ya. Nanti ini bisa dipelajari lah lebih lengkap lagi nanti sebenarnya di dunia kerja di industri. Nah, ini salah satu contoh lognya teman-teman. Jadi ada juga begini ya, kalau misalkan di bor-bor lokal gitu, kalian kenal bor air ya, bor air gitu, 200 meter misalkan ya, dia ngebor kan sekedar bor aja tuh, dia lubangi begitu. Sedangkan untuk di industri-industri sumber daya, di migas, di migas sih kalau khususnya ya, dia selalu disertai dengan logging. Jadi logging itu juga ada ini paketannya tuh. Jadi ada log geofisik, ada log elektrik dan kaliper tuh. Jadi pasti memiliki gamma ray-nya, nilai gamma ray, nilai densitas, nilai neutron, neutron density ya. Ada resistivity juga dan kaliper juga. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi kita bisa menentukan ketebalan, menentukan lapisan tuh dari data gamma ray, dari data resistivity gitu ya. Lalu apa namanya? Bisa membuat lebih detail lah untuk data bor kita. Selain juga kita lihat dari coring ya. Nah, sebenarnya begini, kayak misalkan gamma ray, kalau kalian belajar geologi migas, itu kan pasti dia menentukan ini ya, lempung atau pasir ya sebenarnya ya. Itu kan bisa kita katakan dari mungkin ukuran butir atau porositasnya ya. Jadi yang lebih cenderung porositasnya besar, itu mungkin masuk ke gamma ray-nya yang nilainya itu lebih tinggi begitu ya. Nah, coba nanti dicek lagi juga ya. Kalau misalkan ini. Nah, sebenarnya gamma ray dengan nilai kecil itu relatif halus atau lempung begitu ya, sedangkan gamma ray relatif besar itu apa namanya batu pasiran gitu kan bentukannya. Nah, lalu juga selain itu juga kita memiliki nilai resistivity, densitas dulu lah. Densitas batuan tentunya berbeda-beda ya. Jadi densitas batu bahan kristalin dengan batuan sedimen itu berbeda, dan batuan sedimen sendiri memiliki densitas yang berbeda-beda. Nah, nanti kita bisa deskripsikan di situ. Nanti kita korelasikan data-datanya. Seperti ini nih. Ini kan kalau gambarnya kayak gini, kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bagi lah. Nah, gini.
Ini pasti bagian pasir nih. Kalau batuannya di sini, kalau garisnya di sini ini pasir nih. Batuan di sini ini lempung nih pasti nih. Ini pasir, ini lempung. Nah, adapun ini kenapa bisa jadi batu bara, kita sesuaikan dengan nilai ininya, densitasnya. Ya, ketika densitasnya tinggi, itu mungkin batu bara. Sedangkan ini nilainya kecil, ini pasti sisipan lempung atau perselingan lempung. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti sebenarnya ini dipelajari banyak juga di geologi well logging. Nah, tapi sekedar info aja ya buat kalian seperti itu gitu. Baik. Nah, ini beberapa modelnya nih gambarnya ya dari beberapa batuan. Nah, ini gambarnya sorry. Ini berarti gambarnya besar ya. Gambarnya besar itu masuk ke shell. Sedang 150 nih gambarnya besar, sedangkan yang kalau kecil ini cenderung masuk ke batu pasiran ya, ke pasiran. Oke, ini ada shell line gitu kan. Ini juga sama, ini respon densitas. Jadi densitas ketika memilih batuan-batuan tersebut tentunya memiliki densitas yang berbeda-beda. Ketika kita melihat densitas yang berbeda, tiba-tiba ada penurunan atau peningkatan densitas secara signifikan, itu mungkin bisa menjadi perbedaan suatu material pada batuan tersebut. Atau bisa kita katakan adanya perbedaan lapisan. Yang tadinya batu pasir mungkin jadi batu lempung, jadi batu gamping seperti itu ya. Ini jenis-jenis kaliper, dan ada kaliper itu sebenarnya lebih cenderung buat koreksi juga, koreksi dari kestabilan lubang bornya ya. Jadi sebenarnya kaliper itu udah pelengkap lah sebenarnya, pelengkap. Untuk sebenarnya kaliper itu lebih detail lagi nanti untuk mengetahui kestabilan lubang bor sebenarnya. Jadi kalau untuk eksplorasi tidak terlalu digunakan. Nah, ini contohnya ya, beberapa dari rekaman log batuan. Silakan nanti dipahami. Tadi ada gambarnya, ada densitas. Sonic sebenarnya identik dengan gambarnya ya. Jadi gambarnya, densitas, dan neutron ini udah satu paket lah, tiga log ini gitu. Nah, ini juga ada nih beberapa nih. Jadi ada densitas beberapa litologi ya. Apa namanya, dari referensi terkait. Jadi ini punya range-nya seperti ini. Nanti bisa disesuaikan dengan logging kalian masing-masing. Adapun untuk batu bara, nah kita kan memiliki sifat ya, ada bituminous, ada inferior, ada lignite, ada antrasit. Nah, ini disesuaikan juga, kalian bisa lihat gambarnya kurang lebih seperti ini nilainya. Ini dari percobaan ya, dari eksperimen yang ada, tapi bukan berarti ini nilai yang pasti. Jadi ini sekali lagi pendekatan. Tentunya ini dinamakan empirical. Jadi dia hanya melakukan percobaan di area-area tertentu saja. Di lapangan kalian mungkin bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, tapi setidaknya data ini bisa menjadi acuan. Baik, apabila ada pertanyaan rekan-rekan silahkan ditanyakan ya nanti pada sesi tatap muka. Nah, oke, mungkin saya akhiri dulu saja videonya untuk bagian kedua. Nanti kita bertemu lagi di video terakhir ya, di bagian ketiga terkait dengan analisis batu bara dan klasifikasi cadangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.